Film dibuka dengan memperlihatkan seorang perempuan parubaya bernama Erika, dan anak perempuannya bernama Maggie yang baru saja pindah dari kota sebelah. Singkat cerita keesokan harinya Maggie berada di sekolah. Dia berjalan di lorong terlihat kebingungan mencari kelas. Untungnya Maggie bertemu salah seorang murid membantu menunjukkan arah menuju kelasnya. Sementara itu di tempat lain, Erika sudah mendapatkan pekerjaan di sebuah bar, terlihat sibuk melayani pelanggan. Kembali di mana Maggie saat sedang beristirahat dihampiri seorang perempuan, dia adalah Haley. Mereka mulai berkenalan, dan mengajak Maggie untuk bergabung bersama teman lainnya. Namun saat itu Maggie tidak langsung setuju untuk ikut bersama mereka. Kemudian terlihat Haley memberikan nomor telepon. Dia mengatakan hubungi aku jika kamu berubah pikiran. Diceritakan saat berada di rumah, emaknya, terlihat tergesa-gesa, dia yang baru pulang bekerja harus kembali lagi bekerja, untuk menggantikan salah satu karyawan yang tidak bisa masuk. Sementara itu Maggie terlihat kesal, dia merasa kesepian dan bosan di rumah sendirian. Kemudian pesan masuk dari Haley yang sudah berada di halaman rumah, mengajaknya bersenang-senang. Tanpa berpikir panjang, Maggie setuju dengan ajakan Haley, sementara itu di dalam mobil sudah ada 3 orang, mereka adalah Andy, Darrell dan Chas. Setelah perkenalan yang singkat mereka berangkat ke tempat di mana mereka akan berpesta miras. Sebelum pesta miras tentu saja harus ada mirasnya. Mereka berhenti di sebuah toko miras langganan, mereka selalu meminta bantuan orang-orang yang lewat untuk bisa membeli miras tersebut. Karena peraturan di kota itu sangatlah ketat, anak di bawah umur yang belum punya KTP tidak bisa membeli miras. Sementara itu Darrell yang pertama meminta bantuan, sudah beberapa orang dimintai bantuan selalu menolaknya hingga Darrell menyerah. Kemudian teman-temannya menyuruh Maggie untuk melakukannya, akhirnya Maggie berhasil membujuk seorang perempuan yang lagi menemani doginya jalan-jalan bersedia membantu. Setelah mendapatkan apa yang mereka inginkan, Maggie dan temannya langsung tancap gas ke tempat biasa mereka bersenang-senang. Sementara itu diperlihatkan, orang yang membantu Maggie dan kawannya, dia adalah Suen, dia yang bekerja di klinik hewan terlihat di depan komputer mencari informasi di medsos tentang Maggie dan temannya itu. Entah apa maksudnya Suen mencari informasi tentang mereka. Bermodalkan nama sebuah perusahaan yang tertera di mobil yang Maggie dan temannya tumpangi, menemukan bahwa salah satu dari mereka bernama Andy, anak dari pemilik perusahaan rental mobil di kota itu. Sementara Maggie bersama teman-temannya sudah berada di tempat yang mereka tuju, terlihat Andy dan Maggie yang sudah mulai akrab lagi ngobrol santai. Di sudut jalan yang sepi terlihat 2 buah mobil terparkir, di dalam salah satu mobil, seorang laki-laki yang lagi berada di dalam mobil terlihat begitu tersiksa menahan rasa sakit, tiba-tiba saja mendapatkan telepon dari orang yang tidak dia kenal. Ternyata yang ditelepon Suan adalah Ben, bapaknya si Andy, dia mendapat kabar bahwa anaknya sedang pesta miras. Film kembali memperlihatkan Andy bersama temannya yang sedang asik menenggak miras. Namun pesta mereka tidak berlangsung lama, mobil polisi terlihat dari kejauhan, Maggie yang baru pertama kali melakukan kenakalan itu terlihat panik. Namun Andy dan yang lainnya terlihat lebih tenang menghadapi polisi yang juga telah mengenal Andy sebagai anaknya Ben. Sebagai informasi, Ben adalah orang terkenal di kota itu pengusaha rental mobil yang sukses dan kaya raya. Polisi tidak menangkap mereka, hanya mengingatkan agar mereka cepat pulang. Diceritakan Maggie mengendap-endap masuk ke rumah, dia tidak menyadari ada emaknya yang lagi duduk menunggunya. Ibunya begitu cemas setelah menyadari Maggie sedang teler, Maggie tidak memperdulikan emaknya, dia cepat-cepat masuk kamar meninggalkan emaknya yang ngomel-ngomel. Besok harinya, diceritakan Erika ke klinik hewan di mana Suen bekerja, meminta Suen memeriksa doginya yang kena diare parah, setelah menyerahkan doginya Erika yang terlihat buru-buru pergi menuju tempatnya bekerja. Malam berikutnya Andy dan temannya kembali ingin minum miras, seperti biasa mereka meminta Suan untuk membelikannya. Kenapa Andy dan temannya berani meminta bantuan Suen? Karena sebelumnya Suan mengatakan, jika ingin mengadakan pesta dan butuh bantuannya jangan sungkan ya. Namun Suan memberikan syarat jika ingin mendapatkan mirasnya mereka semua harus ikut ke rumahnya, tidak ada pilihan lain mereka menuruti perintah Suen. Bukan hanya itu, Suen juga mengizinkan mereka untuk berpesta miras di tempatnya tanpa syarat. Awalnya mereka sangat senang diberikan tempat untuk berpesta, mereka begitu enjoy menghabiskan malam, namun tiba-tiba Suen mengambil pistol dan menodongkannya, menyuruh Andy untuk melepaskan pakaian, jelas saja mereka semua terdiam ketakutan, apalagi Andy, dia menuruti perintah Suan melucuti pakaiannya. Kejadian tersebut tidak berlangsung lama, Suan tiba-tiba tertawa puas ketika melihat Andy tidak berpakaian dan hampir ngompol, ternyata Suan hanya bercanda, malam itu Suan dan Andy juga temannya semakin akrab bahkan mereka menganggapnya sebagai emaknya. Mereka juga bertukar nomor telepon dan juga mengizinkan rumahnya untuk dijadikan tempat pesta kapanpun mereka mau. Sekilas terbayangkan masa lalu Suan saat masih SMA bersama teman-temannya, kelakuan Maggie dan kawannya persis sama apa yang dia lakukan waktu SMA. Besok harinya diceritakan di tempat kerjanya,
Erika, sedang melayani para pengunjung. Di antara banyak tamu dia melayani salah satu meja. Tamu tersebut adalah Ben, dan kekasihnya bernama Mercedes. Ternyata mereka dulunya satu SMA dan satu geng. Ben tidak menyadari bahwa Suan sedang memperhatikan dari jauh. Saat itu kelakuan Mercedes yang begitu rese saat sedang mabok, terlihat mengolok-ngolok Erika yang hanya menjadi pelayan. Di hari berikutnya tiba-tiba Suan mendatangi sekolah Magi tanpa sepengetahuan Andi dan teman-temannya. Dia sengaja menaruh satu dus miras dekat mobilnya dan mengirimkan pesan video, mengajak mereka semua untuk datang ke rumahnya. Jelas saja Andi sangat senang dengan ajakannya Suan. Malam itu di rumahnya Suan, Andi sengaja mengajak semua teman-teman satu sekolahnya juga. Pesta yang meriah, miras gratis dan tempat yang nyaman. Di situ terlihat Suan juga ikut bergabung bersama mereka. Di tengah pesta Suan teringat kembali masa lalunya saat masa-masa dia SMA. Tiba-tiba terdengar suara aneh dari lantai atas terdengar sangat keras, membuat pesta berhenti sejenak. Suan buru-buru ngaleos meninggalkan mereka, sambil menyuruh terus melanjutkan pesta. Sementara itu Suan naik ke lantai atas, terlihat dia mengambil sebuah suntikan dari lemari es. Sementara itu Heli pengen sekali modal namun toilet di basement sedang ada yang menggunakan. Kemudian Maggie bersama Heli dengan terburu-buru naik ke lantai atas, suara aneh terdengar kembali. Maggie, yang merasa ketakutan buru-buru mengajak Heli yang baru saja mau modal untuk segera pergi. Suen yang mengetahui Maggie, yang berada di lantai itu begitu marah dan mengusir mereka semua untuk pulang. Diceritakan keesokan harinya beberapa pesan masuk membuat Maggie terbangun. Semua pesan yang masuk berasal dari Suen, berisi permintaan maafnya atas kejadian semalam. Diceritakan di sekolah, Maggie, saat jam pulang mengajak temannya untuk merayakan jadian Maggie dan Andi. Namun saat berada di halaman sekolah, mereka begitu kaget melihat Suen yang telah menunggu. Suen hanya ingin minta maaf dan mengajak mereka mengadakan pesta di rumahnya lagi. Sebagai permintaan maaf telah mengusir mereka. Suen juga memberikan mereka miras secara gratis. Saat itu Maggie dan teman perempuannya tidak bisa ikut, karena ada ekstra di sekolah. Hanya para laki-laki yang bersedia dan mengikuti Suen ke rumahnya. Namun bukannya pergi ke rumahnya Suan, mereka melewatinya sambil melempar gelas minuman ke mobil Suen. Saat itu raut wajah Suen yang tadinya sumringah berubah menjadi kecut. Malam itu Maggie curhat tentang pacar barunya Andi, dia begitu antusias membicarakan Andi pada ibunya. Beberapa saat kemudian Maggie pergi. Diceritakan malam itu juga di rumah Suen sedang mengadakan pesta. Namun di tempatnya Suan, Maggie merasa heran, dengan orang-orang yang berada di sana, dia tidak mengenal mereka semua yang berada di pesta tersebut. Namun Andi dan Maggie tidak peduli dengan semua itu. Pesta berlanjut, saat itu Maggie kebablasan menenggak minuman, sampai tidak mengingat apapun. Saat tersadar dia sudah berada di kamarnya, Maggie yang kebingungan, menghubungi Andi dan mengajaknya bertemu. Dia penasaran apa yang terjadi semalam dengan dirinya. Diceritakan mereka bertemu di sebuah supermarket. Setelah mendengar penjelasan dari kekasihnya itu, Maggie merasa tenang. Di tengah pembicaraan, Maggie, yang sudah mulai bosan dengan pesta di rumahnya Suen, mengatakan kepada kekasihnya itu bahwa dia tidak ingin lagi berpesta di rumahnya di Suen. Malam itu Andi yang tengah berkunjung ke rumah Maggie terlihat panik, ketika mendengar suara mobil ibunya Maggie sudah berada di depan rumah. Dengan kecepatan kilat mereka berdua mengakhiri adu bangus dan berpura-pura tidak terjadi apa-apa. Erika tidak begitu kaget, ketika melihat anak laki-laki muda, berada di rumahnya. Andi dengan sigap memperkenalkan diri sebagai kekasihnya Maggie. Erika pura-pura tidak tahu kelakuan mereka berdua di saat dirinya tidak ada. Dia bersikap seperti tidak mengetahui apa yang sedang mereka lakukan. Di tengah pembicaraan bersama Erika, suara telepon Andi terus berdering. Sebuah pesan video dari Suen dikirim beberapa kali. Di pesan tersebut Suen mengajak mereka semua untuk berpesta di tempatnya. Diceritakan saat itu Alice yang juga sudah bosan dengan Suen yang selalu mengirimkan pesan mengajak berpesta, membagikan video ajakan untuk memblokir nomornya Suan di grup sekolahnya, tidak mengetahui bahwa Suen sudah berada di grup WhatsApp sekolahnya. Suen yang saat itu sedang pedi-medi terlihat marah, dan ngacacang pada seorang pelanggan yang menegurnya, karena berisik mendengar suara dari HP-nya. Setelah Maggie dan temannya memblokir nomornya, Suen tidak putus harapan dia mengganti nomornya dan mengirimkan beberapa video yang sama, mengajak Maggie dan kawannya untuk berpesta di rumahnya. Saat itu Maggie tidak ingin mengikuti permintaan Suen. Tapi Suen terus mengirimkan pesan yang membuat Maggie dan kawannya iba, akhirnya mereka menyetujui permintaan Suen. Saat itu Suen meminta mereka menemui di salah satu tempat dan mengatakan sangat darurat, dan berharap mereka datang. Siang itu Maggie dan keempat temannya mendatangi tempat yang dikatakan Suan En. Saat mereka sampai terlihat Suen yang sudah menunggu. Dia menunjukkan raut wajah memelas dan terlihat sedih. Kemudian dia bercerita, bahwa dirinya menderita penyakit yang mematikan dan ingin merasakan kesenangan dalam sisa hidupnya yang tidak lama lagi.
Maggie dan temannya saat itu begitu percaya dengan apa yang diceritakan Suen, sebelum pergi Suan mengundang mereka ke rumahnya, dan mengharapkan mereka semua bisa datang. Diceritakan Maggie yang kehilangan perhiasannya saat berpesta di rumah Suen, berencana mendatangi rumahnya bersama Alice, secara diam-diam, tapi sebelumnya mereka harus memastikan Suen sedang tidak ada di rumah. Setelah merasa semuanya aman, Alice dan Maggie pergi mendatangi rumahnya Suen. Sementara itu di klinik hewan Suen yang lagi jaga, bertemu dengan Ben teman sekolahnya saat SMA, ketika Ben akan memeriksakan peliharaannya. Setelah basa-basi Ben mengajaknya bertemu di sebuah bar yang tidak jauh dari tempatnya Suan bekerja. Diceritakan di rumahnya Suen, Maggie dan Alice masuk melalui jendela menuju lantai atas di mana kamarnya Suen berada. Pemandangan aneh tampak di depannya, banyak foto teman-teman mereka, juga orang tuanya tertempel di dinding. Sementara itu mereka tidak menyadari, ada orang lain di tempat itu. Seorang gadis yang muncul tiba-tiba membuat kaget Maggie dan Alice, lebih kaget lagi setelah mengetahui bahwa gadis tersebut adalah teman satu sekolah, dan sekaligus anaknya Suen. Jenny sudah lama tidak masuk sekolah karena dilarang ibunya yang khawatir dengan kesehatannya, ketika mereka bertiga sedang ngobrol. Terdengar suara mobil Suen sudah berada di halaman, Maggie dan Alice dengan terburu-buru meninggalkan rumahnya, meski tidak mudah untuk menyelinap keluar. Akhirnya Maggie dan Alice bisa keluar tanpa ketahuan. Terlihat Suen yang baru kembali dari tempat kerja langsung menghampiri anaknya itu, kemudian terlihat dia memberikan obat kepada anaknya itu. Diceritakan Suen sudah berada di bar di mana yang dikatakan Ben. Singkat cerita akhirnya Suan dan Ben bertemu, Suan berpikir Ben akan membuatnya bahagia. Saat itu Suan masih berharap Ben telah berubah dan menyukainya. Sebagai informasi, Suen saat SMA sangat menyukai Ben, dan ingin menjadikannya pacar, namun saat itu Ben, yang populer mengacuhkannya. Ben terlihat marah dan mengancam Suan, dengan setengah berteriak. Ben mengatakan bahwa, Suen masih seperti dulu, pecundang. Dia mencurigai Suen ingin membalas dendam melalui anaknya. Suen masih mengelak, tapi setelah Ben menunjukkan alat pelacak yang terkoneksi dengan mobil Andi, Suen langsung terdiam. Ben sempat mengancam dan mengingatkan untuk menjauhi anaknya. You're a loser, Suen. Di tempat lain, Maggie menceritakan apa yang ditemukan di rumahnya Suen. Menurut Maggie itu sangat aneh dan menakutkan, namun Andi tidak menanggapi dengan serius cerita Maggie. Maggie yang baru pulang setelah ketemuan dengan Andi, mendengar ibunya berbicara dengan seseorang, terlihat wajah yang dia kenal, duduk di depan ibunya. Entah apa yang direncanakan Suen mengunjungi rumahnya, tatapannya begitu aneh saat menatap Maggie. Malam itu Maggie mendengar suara mencurigakan dari kandang si Dogi. Maggie berlari mencari tahu apa yang menimpa doginya itu, terlihat doginya begitu lemah dan berdarah-darah. Ibunya khawatir melihat si Dogi begitu lemah, dan ingin menghubungi Suan namun Maggie melarang. Dari situ ibunya baru mengetahui kelakuan anaknya di tempatnya Suan. Ibunya begitu marah dan menghukum Maggie. Setelah mendengarkan cerita anaknya itu, Maggie dilarang keluar kamar selama liburan sekolah. Go in your room. Go to your room. Sementara itu Ben yang telah memasang pelacak di mobil Andi mendatangi rumahnya Suan. Dengan emosi Ben menanyakan keberadaan anaknya itu. Dengan santai Suan memperlihatkan GPS. Ternyata Suan telah membuka GPS dari mobilnya si Andi untuk dijadikan perangkap agar Ben mendatanginya. Saat sedang lengah satu suntikan membuat Ben tidak sadarkan diri. Ketika tersadar, dia sudah berada di atas ranjang dengan tangan terikat. Terlihat Suan berdiri di samping Ben, matanya terlihat menunjukkan kebencian dan ingin mengakhiri hidup Ben dengan perlahan. Beberapa sayatan di tangan membuat Ben kembali tidak sadarkan diri. Sementara itu di tempat lain Maggie melihat kembali video saat Suen ikut berpesta bersamanya. Matanya tertuju pada anting yang dia kenakan. Setelah melihatnya dengan seksama Maggie yakin anting yang digunakannya adalah miliknya. Maggie diam-diam pergi ke rumahnya Suen. Di sana dia melihat banyak orang yang tengah berpesta, dan mendapati Andi yang lagi mabuk berat. Sementara itu Maggie menaiki tangga menuju lantai atas di salah satu kamar. Maggie melihat Ben tergeletak di ranjang tidak berdaya, dengan tangan diikat. Tanpa disadari Maggie, Suan yang telah merencanakan semua berada di belakangnya dan membius Maggie tanpa perlawanan. Saat tersadar Maggie sudah terikat. Sementara itu, Erika yang belum menyadari anaknya tidak ada di rumah. Setelah kurulang-kuriling, dan tidak menemukan Maggie tidak ada di rumah, Erika menelpon polisi. Di rumahnya Suen, Maggie dan temannya sudah tidak berdaya karena siksaan. Tiba-tiba terdengar suara ketukan di pintu. Suen bergegas menuju pintu, terlihat seorang polisi berdiri di depan pintu. Polisi itu mengatakan bahwa ada laporan tentang Suen, namun saat itu Suen begitu tenang, raut wajahnya memperlihatkan seperti tidak terjadi apa-apa. Namun tiba-tiba Jenny keluar dan membuat si polisi curiga. Si polisi belum sempat meraih pistol. Tiba-tiba, suara tembakan, dan beberapa peluru menembus dadanya. Si polisi langsung ambruk tidak bernafas. Suen begitu marah pada anaknya,
yang tiba-tiba muncul. Setelah membersihkan mayatnya si polisi, dia kembali ke ruangan bawah, menemui Maggie dan temannya yang sudah tidak berdaya. Maggie begitu ketakutan melihat Suen kembali, namun suara minta tolong Jenny dari ruangan atas mengurungkan niatnya Suen. Dia bergegas menuju Jenny berada. Untuk sementara Maggie bisa bernafas lega. Saat itu Jenny yang sudah tidak tahan dengan kelakuan ibunya ngagaplok Suen pas nolol di pintu hingga pingsan. Jenny berjalan dengan sempoyongan menuju ruangan bawah, berusaha melepaskan ikatan Maggie dan temannya. Bersamaan itu api membakar sebagian ruangan, akibat lilin yang tersenggol Suen. Sementara itu Erika dan Dondon datang tepat waktu membuka pintu dan mengeluarkan mereka. Namun Suen tidak tinggal diam, dia tidak ingin anaknya bersama mereka, menyeretnya ke lantai atas untuk maut bersama. Time to go to sleep. Dengan sedikit keberanian Maggie melihat Peso dan menusukkan ke Suan, memberikan kesempatan Jenny untuk lari menyelamatkan diri. Di akhir film, Suen terlihat berjalan ke kamar di mana Ben sudah tidak bernafas. Akeong 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 akeong.